BOP ini nyata-nyata diketuai oleh Amerika, dan di situ ada Benyamin Netanyahu yang dia nyata-nyata pelaku genosida. Ya, apakah mampu para penguasa negeri Muslim itu mengatakan stop, ya, jangan melakukan genosida? Dan sampai hari ini semenjak penandatanganan BOP di Davos itu, ya, apa yang dilakukan Zionis itu masih sampai hari ini, sampai detik ini masih terjadi. Iya, betul. 2 hari yang lalu 31 meninggal. Betul. Dengan lahirnya BOP ini, ya, akan menjadi prakondisi untuk nanti menjadikan bahwa hanya Israel menjadi the only state. Karena itulah mengapa mereka melibatkan negeri-negeri Muslim ini sebagai pihak ketiga. Ini nanti akan dijadikan tempat untuk pemindahan warga Gaza. Pihak ketiga negeri Muslim ini. Bagaimana kalau kita memilih opsi bersatunya penguasa negeri Muslim ini dalam satu kekuatan politik independen? Alih-alih itu yang diharapkan, malah kan bergabung di bawah ketiak Donald Trump. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Amerika itu kan getol sekali dengan pencitraan bahwa dia membawa kedamaian saat di dunia. Padahal apa yang dia lakukan dengan geopolitik yang ada itu berbeda dengan pencitraannya. Nah, seperti apa yang Ustadz lihat dari Amerika dari segi kezaliman untuk apa yang sudah dia lakukan? Jadi betul apa yang disampaikan tadi. Jadi acap kali Amerika itu secara konsisten berusaha membangun citra diri, ya, melalui tentu instrumen diplomasi, ya, kemudian apalagi media global, ya, yang dengan jejaring yang besar, kemudian melalui institusi atau lembaga internasional yang berada di bawah kendalinya. Jadi dia ingin seolah-olah menggambarkan bahwa dirinya atau negara AS ini sebagai polisi dunia, pencipta perdamaian. Namun fakta menunjukkan geopolitik Amerika justru, ya, menunjukkan sesuatu hal yang sangat kontradiktif, ya. AS banyak melakukan dalam rekam jejaknya invasi militer, kemudian embargo ekonomi sepihak, ya, bahkan Amerika acap kali melakukan operasi intelijen, ya, serta rekayasa pergantian rezim di sebuah negara, gitu kan, dengan dalih apapun, ya. Karena itu sebenarnya wajah asli Amerika itu bukanlah yang demikian, tapi dia adalah agresor dan penjahat kelas internasional dengan rekam jejak yang hampir semua dunia tahu. Gitu kan? Ya. Hanya saja sekali lagi kekuatan diplomasi, media global, kemudian lewat lembaga-lembaga yang internasional yang dia kendalikan, dia mampu memoles dirinya seolah-olah dia itu adalah pencipta perdamaian. Tapi justru geopolitik Amerika menunjukkan bahwa Amerika yang sangat besar kontribusinya di dalam menciptakan stabilitas dunia hari ini. Ya, kita tahu pasca keruntuhan Khilafah Turki Utsmani sebagai institusi politik kaum muslimin 3 Maret 1924, dunia kemudian dikendalikan 2 ideologi materialis. Ya, satu di timur yang kita sebutnya ideologi sosialis, waktu itu negaranya Uni Soviet, satu di barat kapitalisme Amerika. Tapi pasca keruntuhan ideologi sosialis, ya kan, Amerika seolah dikdaya, ya, tak ada lagi kekuatan yang menjadi penyeimbang. Sangat power power itu, ya. Seperti itu. Jadi tidak benar kalau dikatakan Amerika itu negara yang hadir dalam rangka menciptakan stabilitas. Justru rekam jejak dan geopolitiknya menunjukkan Amerika penyumbang terbesar ketidakstabilan kawasan, termasuk dunia secara umum. Bahkan Amerika tak sungkan untuk mengorbankan ratusan ribu bahkan jutaan nyawa manusia demi untuk meraih apa yang menjadi hegemoninya, ya, secara politik, ekonomi, ya, dan tentu militer, seperti itu. Nah, lalu kenapa Amerika begitu superpower, Ustaz, terhadap dunia yang ada, bahwa digambarkan bahwa dia memang menjadi polisi dunia, dia bisa menghakimi suatu negara, dan dia juga bisa menghukum satu pemerintahan, gitu ya. Nah, tanpa ada yang bisa
menghukumnya. Nah, Iya. kenapa dia bisa seperti itu, Ustaz? Superpower. Itu tadi ya. Pertama ya tentu tidak ada institusi ya politik ya. PBB kan sebenarnya hanya alat legitimasi Amerika. Iya, betul. Bahkan tanpa PBB pun, tanpa legitimasi, kadangkala Amerika bertindak sendiri. Jadi praktis maksud saya, tidak ada lembaga internasional yang bisa menahan, mengendalikan ketika Amerika punya kehendak. Iya. Ya kan? Yang kedua, memang saya katakan pasca runtuhnya kekuatan ideologi timur Uni Soviet, ya tidak ada lagi negara besar. Meskipun hari ini Amerika merasa terusik, terganggu dengan kebangkitan misalnya Cina, tapi secara hegemonik politik dan militer Amerika tetap dikdaya. Yang ketiga, ya kenapa bisa begitu? Kalau kita menilik, ya justru melemahnya kekuatan politik dunia Islam. Oh, oke. Gitu. Jadi tidak adanya lawan dari dunia Islam. Iya. Itu salah satu faktor. Jadi Amerika kemudian mencitrakan dirinya ya semau gue, apa saja dia bisa lakukan, ya kan? Mari kita lihat rekam jejak Amerika, ya. Bagaimana Amerika kemudian punya kontribusi, saya katakan menciptakan instabilitas dunia, bahkan menghancurkan negara, ya, ketika dia berkehendak. Invasi Amerika di Korea Utara tahun 1950 ya sampai 1953, korbannya ya 1 sampai 3 juta. Ya kan? Belum lagi invasi Amerika di Vietnam tahun 1953 sampai 1975. Ya kan? Itu korbannya ya ada yang menyebut 2 juta ya masyarakat sipil jadi korban, ya kan? Kemudian bukti konkret dunia Islam, Irak, ya. Irak itu diinvasi dengan Amerika menjual opini murahan bahwa dia ingin menghancurkan senjata pemusnah massal yang dimiliki Irak. Betul. Tapi kan kenyataan membuktikan sampai Irak itu pun luluh lantah atas invasi Amerika, yang juga lembaga internasional seperti PBB itu tak setuju. Dia bergerak sendiri mengajak sekutunya tahun 2003. Kemudian mengembargonya sampai 2011 itu tak ditemukan senjata pemusnah massal, tidak ada. Korban manusia meninggal 1,2 juta, ya kan? Kemudian Saddam Hussein saya sudah meninggal, ya, Saddam Hussein juga ya meninggal, ya. Dan ketika apa yang menjadi alasan untuk menginvasi Irak tak ditemukan, Amerika tak merasa bersalah. Bahkan tidak ada juga sanksi internasional. Kemudian coba apa yang dilakukan juga Amerika di Afghanistan, ya, menginvasi Afghanistan itu pada tahun 2001 sampai 2021, ya, persis 2 dekade kan, 20 tahun. Apa yang terjadi di sana? Menciptakan trauma kolektif, ya kan? Bahkan Amerika memprovokasi sektarianisme, karena kita tahu Afghanistan itu suku-suku yang berpengaruh itu banyak, ya kan? Dia berusaha untuk mengadu domba kekuatan umat Islam, dan kurang lebih juga ya ada 50.000 nyawa masyarakat sipil kaum muslimin meninggal di sana. Kemudian di Libya tahun 2011, ya kan? Itu atas nama untuk menciptakan kestabilan di kawasan Timur Tengah, dia menginvasi Libya, bahkan membunuh pemimpinnya, ya kan? Kemudian ya kurang lebih ada 800-an ya ribu kaum muslimin di Libya itu, atau orang di Libya itu meninggal itu. Jadi rekam jejak ini menunjukkan bahwa Amerika memang itu adalah negara agresor, ya, negara yang seenak perutnya menginvasi ya negeri-negeri yang lain itu. Motifnya sangat jelas, ya kan? Pertama ingin hegemoni politik, ya kan, melalui acap kali melalui militer, gitu kan. Berikutnya juga tentu ingin penguasaan sumber daya alam. Yang terbaru kan bagaimana dia menginvasi seenak perutnya, kemudian menangkapi presiden Venezuela. Jadi hilanglah apa yang disebut dengan konsep kesetaraan masyarakat global. Kedaulatan negeri-negeri ya tak ada artinya. Itu yang Amerika selalu jual, bahwa ini atas nama demokratisasi, atas nama penegakan hak asasi manusia. Tapi kemudian dia mengabaikan, dia mereduksi apa yang menjadi kedaulatan negeri-negeri, negara-negara lain. Jadi seakan-akan kalau mau damai, ikut damai versi Amerika. Ya seperti itu. Jadi sekali lagi, apa yang
kita sampaikan tadi itu rekam jejak, ya kan, yang menunjukkan bahwa Amerika sebagai negara ideologis, gitu kan, itu punya memang visi, ya tentu ingin melakukan penjajahan pada negara-negara yang sekali motif politik juga motif sumber daya alam. Di Irak kan pasca invasi dia mengendalikan minyak, ini Venezuela dan seterusnya. Jadi itu bukti bahwa sudah terang jelas bahwa Amerika merupakan negara imperialisme, yang dimana negara-negara yang tidak ikut pasti akan atau dikatakan kemarin oleh Wakil Perdana Menteri Kanada, kalau tidak masuk di daftar menu, nah, itu kan akan disingkirkan ya. Nah, dalam artian berarti jahat banget Amerika Serikat dengan apa yang dia perbuat, walau seolah-olah dibangun bahwa dia adalah dewan perdamaian, itu bit of peace tadi ya. Jadi itu kan polesan dirinya. Citra yang ingin dia bangun sekali lagi melalui diplomasi, ya kan? Melalui media global yang dia miliki, melalui institusi, lembaga yang dia kendalikan. Tapi kenyataannya itu yang terjadi. Jadi Amerika itu adalah agresor sejati. Dan ada banyak korban negeri-negeri yang lumpuh, bahkan bisa kita katakan menderita. Ya, di antaranya juga Sudan, Suriah. Itu kan intervensi Amerika juga. Jadi di mana ada tumpah darah manusia di situ, pasti di Amerika ada di situ. Ya, jejak tangannya itu ya berlumuran darah ada pasti di situ. Berarti ada kezoliman yang ada. Dan bagaimana perspektif Islam dalam melihat kezoliman? Iya. Jadi dalam perspektif Islam, ya, kezoliman itu mencakup segala bentuk penyimpangan, ya. Penyimpangan dari kebenaran dan keadilan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kezoliman itu tidak terbatas hanya pada misalnya perampasan hak hidup manusia. Tapi kezaliman itu bisa dalam bentuk, ya, manusia itu kemudian melanggar apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Haknya Allah. Itu termasuk kezaliman dan? Iya, termasuk kezaliman. Haknya Allah itu adalah ingin dipatuhi. Karena itulah Allah katakan di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 45, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun." Itu siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, pasti dia zalim. Nah, karena itu termasuk kezaliman adalah ketika manusia, ya, berani memposisikan dirinya seolah dia menjadi pencipta, dia membuat aturan dan kemudian menghegemoni manusia lain tanpa mengabaikan lagi hak dan seterusnya. Nah, kezaliman yang kedua juga ya bisa dalam wujud pelanggaran terhadap hak asasi manusia, pelanggaran untuk apalagi menghargai harkat manusia, menindas manusia, ya, kemudian mengekang kebebasan dan martabat manusia. Itu juga adalah kezaliman. Maka termasuk juga kezaliman adalah ketika merusak tatanan masyarakat, termasuk masyarakat global, dengan tidak adanya keadilan. Yang ada adalah seenaknya satu kekuatan seperti Amerika ini, ya, yang dengan slogan dia ingin menciptakan perdamaian dan seterusnya, tapi fakta geopolitiknya menunjukkan justru dia yang banyak menciptakan instabilitas di kawasan, baik di Timur Tengah, ya, di Asia Barat, Asia Timur, dan termasuk di Amerika Latin, ya, seperti Venezuela. Bahkan pada fakta sejarah mengatakan bahwa yang menggunakan senjata nuklir cuma Amerika. Yang di Vietnam itu kan luar biasa, bukan hanya 1,2 juta orang meninggal, tapi menciptakan apa yang disebut dengan ekologi yang betul-betul mematikan. Sampai sekarang masih dirasakan, banyak orang terlahir cacat, kemudian ekologi ya, sulit untuk tumbuh normal kembali, ya. Itu menunjukkan bagaimana Amerika dulu menggunakan Agent Orange, ya kan, di Vietnam itu, ya, senjata kimia itu yang sangat mematikan. Dan itu coba, apa kita tidak mau sebut itu sebagai fakta bahwa dia adalah negara agresor, ya, imperialis sejati, gitu. Nah, menarik, Ustaz. Saya tidak melakukan kezaliman. Saya tidak melakukan penjajahan. Betul. Tapi saya ikut dengan Amerika. Seperti bagaimana hukumnya, Ustaz? Kalau kita sudah tahu bahwa Amerika itu negara yang secara de facto, ya, dan juga secara de jure dia banyak melakukan penzoliman
penjajahan, ya. Betapa banyak negara itu kemudian hancur, berantakan, ya kan, secara ekonomi, secara politik, seperti yang terjadi di Iran. Iran hari ini itu bukan sekedar instabilitasnya karena persoalan internal, tapi itu dipicu embargo sepihak yang dilakukan oleh Amerika. Gitu. Maka jadi gejolak yang terjadi ada di dalam negeri Iran juga karena Amerika, ya. Karena Amerika yang melakukan embargo sepihak kan, atas nama katanya ingin menundukkan Iran agar ikut meratifikasi tentang kepemilikan senjata pemusnah massal. Tapi kan kalau itu kita ajukan ke dia, apakah dia tidak memiliki senjata itu? Dan, ini kemunafikan saja. Kemunafikan gitu. Kalau ditanyakan tadi, bagaimana orang yang tidak melakukan kezaliman tapi menjadi bagian dari apa yang digagas Amerika, dia melakukan juga kezaliman. Ikut campur berarti. Ikut campur. Karena itulah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa ma rabbuka wa mallahu yuridu zulman lil ibad. Jadi Allah itu tidak menghendaki kezaliman bagi hamba-hambanya. Nah, fakta menunjukkan apa yang dilakukan Zionis Israel terhadap kemanusiaan yang ada misalnya di Gaza, siapa yang membackingi selama ini? Mulai dari berdirinya negara Israel Raya. Oke, dulu disokong oleh Inggris, tapi kan dilanjutkan oleh Amerika. Hingga berdirinya tahun 48. Dan setiap agresi yang dilakukan Zionis, Amerika tidak pernah menghukum Zionis. Bahkan berapa banyak resolusi yang ingin dijatuhkan kepada Israel, Amerika selalu menggunakan hak vetonya untuk menghilangkan itu. Itu menjadi fakta bahwa apa yang terjadi di Gaza, pembantaian, genosida, itu di backup atau di backingi oleh Amerika Serikat. Itu terang benderang sebagaimana terangnya matahari di siang hari. Gitu. Karena itu kalau kita menjadi bagian dari apa yang dirintis oleh Donald Trump dan direncanakan oleh Donald Trump dari Board of Peace melalui Board of Peace ini, itu sama dengan kita itu melegitimasi penzoliman yang dilakukan oleh Zionis. Karena lucunya secara struktur dan kewenangan penguasa negeri Muslim itu tidak ada apa-apanya di situ, hanya pelengkap saja. Pelengkap, betul. Karena yang menjadi ketua Donald Trump. Kita tahu sejarah Amerika itu selalu menggunakan hak vetonya kan, ketika ingin dijatuhkan sanksi pada Israel. Apatah lagi ini, BOP ini nyata-nyata diketuai oleh Amerika, dan di situ ada Benyamin Netanyahu yang dia nyata-nyata pelaku genosida, gitu. Apakah mampu para penguasa negeri Muslim itu mengatakan stop, jangan melakukan genosida? Dan sampai hari ini semenjak penandatanganan BOP di Davos itu, apa yang dilakukan Zionis itu masih sampai hari ini, sampai detik ini masih terjadi. 2 hari yang lalu 31 meninggal. Betul. Atas agresi yang dilakukan oleh Zionis. Tidak berhenti, akhirnya tidak berhenti. Karena itu tadi betul bahwa ini bisa jadi alat legitimasi, Pertama, keterlibatan para penguasa negeri Muslim, termasuk penguasa negeri kita, itu menjadi legitimasi jalan bagi mulusnya rencana Amerika dan Israel itu untuk langkah awal apa yang disebut dengan two-state solution. Tapi ingat, dengan lahirnya BOP ini, akan menjadi prakondisi untuk nanti menjadikan bahwa hanya Israel menjadi the only state. Karena itu perlahan dia akan rebut setiap tanah yang ada di sana. Dan kemudian warga negaranya kalau bukan dibunuh, ya sudah diungsikan. Karena itulah mengapa mereka melibatkan negeri-negeri Muslim ini sebagai pihak ketiga, yang dia tidak memiliki kekuatan politik untuk bisa mengendalikan pemimpin dan Donald Trump seperti dan Netanyahu ini. Ini nanti akan dijadikan tempat untuk pemindahan warga Gaza. Pihak ketiga negeri Muslim ini. Jadi sekali lagi keterlibatan Indonesia di dalam BOP itu adalah sama dengan dia mendukung kezaliman. Dan ini tidak boleh. Al-Quran sudah mengingatkan kita, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu mendekati pelaku kezaliman yang menyebabkan kamu itu dijilat oleh api neraka. Dan sekali lagi, wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Jangankan mendekati kezaliman itu, Allah tidak menghendaki juga kezaliman pada seluruh alam ini. Penerusakan yang terjadi di bumi Gaza secara khusus dan dunia dengan data-data agresi yang saya sampaikan tadi, itu berarti membiarkan kezaliman yang dilakukan oleh agresor sejati Amerika Serikat. Disitulah hakikatnya haram untuk ikut. Disitulah keharamannya untuk kita itu
menjadi bagian karena dianggap sama dengan kita itu bersekutu, melegitimasi apa yang dilakukan. Nah, kezoliman Amerika wajib dilawan, Ustaz. Iya. Lalu dengan apa, Ustaz, melawan? Ini kan yang lucu ini. Ada yang mengatakan ini satu strategi. Iya. Karena kita tidak mungkin katanya melawan, Iya. gitu kan? Amerika dengan kekuatan militernya, iya, ekonominya, betul, hegemoni politiknya, dan seterusnya. Ya. Jadi ini bagian dari strategi. Ya, katanya bagian dari strategi. Ya. Tapi kan lucu, maksud saya, kok kenapa mereka itu mau, gitu kan? Kalau anggapannya lemah, tapi kemudian mau menjadi bagian di bawah ketiak Donald Trump, ya, dengan bentukan BOP-nya ini. Iya. Kenapa tidak memunculkan opsi misalnya begini? Kalau para penguasa negeri Muslim itu memang punya nyali, kenapa dia tidak berinisiasi menghimpun menjadi satu kekuatan? Iya. Agar dengan kekuatan ini terhimpunnya negeri-negeri Muslim ini dalam satu kekuatan politik. Kalau besar. Dulu ada namanya khilafah Islamiyah, hari ini kan bisa menjadi opsi kan? Iya. Itu akan bisa menimbulkan daya getar kepada musuh. Karena ambil contoh saja, Gaza yang di situ ada entitas yang bernama Hamas. Ya. Dengan kekuatan senjata yang tak pernah mau tunduk pada Zionis, melakukan perlawanan, itu saja cukup merepotkan Israel. Apatah lagi kalau negeri-negeri Muslim ini, ya kan, dengan posisi strategisnya, sumber daya manusianya, dalam hal ini militernya, kalau digabungkan, itu justru malah menciptakan daya getar bagi musuh yang sangat luar biasa. Jadi kalau tahu bahwa kita kecil kalau kita sendiri, kenapa tidak bergabung? Iya, justru ada Arab Saudi, tidak melahirkan opsi bergabung. Iya, ada Arab Saudi, Mesir, Turki, Indonesia, dan Qatar. Betul. Katanya kan Indonesia itu ingin menguji kepiawaian diplomasinya. Iya. Kenapa tidak berdiplomasi pada penguasa negeri-negeri Muslim ini? Iya, betul. Bahwa bagaimana kalau kita bersatu? Ajak Erdogan, ya, kemudian Salman, Muhammad bin Salman kan, ajak penguasa-penguasa yang lain di situ kan, itu. Kalau perlu juga ajak juga Iran yang hari ini juga berada dalam posisi diancam oleh Amerika. Iya. Kalau ini kan bersatu, kan ini yang harusnya kita impikan. Iya. Ada kesadaran politik dan ada juga political will. Tapi justru alih-alih bersatu dalam panji Islam, mereka berada dalam ketiak Donald Trump. Ya, berarti negeri Muslim dijajah dong tadi. Iya, sejatinya seperti itu keadaannya. Gitu. Apalagi kita tahu Donald Trump ini punya rekam jejak, ya kan? Orang yang tak konsisten. Betul. Orang yang tak konsisten. Orang yang makanya tuh di acap kali digelari juga Donald Bebek, ya, dengan mulutnya yang berkuar-kuar yang besar itu. Inkonsistensi inilah yang harusnya kita pelajari, bahwa tidak akan mungkin mengharap ada keajaiban, ya kan? Bahwa seolah-olah Amerika dengan rekam jejak tadi, invasi, ya kan, hegemoni, intervensi, bahkan rekayasa untuk mengganti rezim itu, kemudian mau berbuat baik. Karena sejak awal Israel punya ambisi untuk membangun, ya, kekuatan di situ, dan Amerika punya target memang menguatkan Israel di situ agar menjadi kanker ganas, agar dunia Islam Timur Tengah itu tidak pernah stabil. Jadi itu harus kita pahami. Betul. Nah, bisa dikatakan juga, Ustaz, bahwa negeri Muslim ini terpecah karena tidak sepahaman pemahaman secara kekuatan akidah tadi, ya. Iya. Justru yang harusnya digencarkan, ini yang menarik. Ini kan penguasa negeri ini kemarin Pak Prabowo itu mengundang ormas gitu. Iya. Harusnya justru di sinilah kita menginginkan dan mengharapkan lewat kekuatan lisan para intelektual, para ulama, mendorong agar diplomasi Amerika itu gencar pada penguasa negeri-negeri Muslim. Dan termasuk para pimpinan ormas ini mendorong juga bagaimana diplomasi mereka agar organisasi-organisasi Islam yang ada di negeri Islam itu juga kemudian membangun kesepahaman bersama. Itu yang harusnya kita harapkan. Kesepahaman untuk apa? Untuk menyadarkan juga penguasanya bahwa bagaimana kalau kita memilih opsi bersatunya penguasa negeri Muslim ini dalam satu kekuatan politik independen. Ini alih-alih itu yang diharapkan, malah kan bergabung di bawah ketiak Donald Trump. Yang mengatakan bahwa ini bagian dari ijtihad para pemimpin. Itu keliru itu. Apalagi sampai ada yang menganalogikan ini sama perjanjian Hudaybiyah. Ini keliru sekali. Mengambil dalil perjanjian Hudaybiyah itu tidak relevan untuk kasus ini. Kenapa? Perjanjian Hudaybiyah itu wahyu.
Karena itulah meskipun sahabat itu banyak yang protes, setelah tahu bahwa ini wahyu, dia sami'na wa ta'ana. Yang kedua, perjanjian Hudaybiyah itu menempatkan Rasulullah sebagai penguasa independen. Independen ya. Karena dia menjadi Raisud Daulah di Madinah bersama dengan orang kafir. Jadi sama-sama, meskipun diktum dari perjanjian Hudaybiyah itu seolah menempatkan umat Islam itu tidak pada bergaining yang baik kan? Iya. Tapi kan Nabi itu independen. Tidak ada yang intervensi. Betul. Yang ketiga, ya, manuver politik yang dilakukan Nabi karena ini wahyu dan manuver politiknya dari perjanjian Hudaybiyah itu adalah dalam rangka untuk Fatu Makkah dan terbukti kan? Iya. Setelah itu apa? Makkah, ya kan? Dibebaskan. Itu. Nah, jadi sekali lagi sangat berbeda sekali. Nah, posisi presiden dan penguasa negeri muslim di BOP ini, dia bukan penguasa yang independen. Dia berada di bawah ketiak. Ketua dari BOP ini ada Donald Trump. Yang kita sudah tahu rekam jejaknya. Sehingga sulit diterima nalar yang normal bahwa kemungkinan di sini ada peluang dan seterusnya. Lihat saja. Dan hari-hari membuktikan sejak BOP itu ditandatangani di Davos, agresor Zionis tak pernah berhenti membunuh dan menumpahkan darah kaum muslimin. Betul. Siapa yang bisa menahan? Gitu. Lalu apa yang dilakukan harus dilakukan umat Islam saat? Nah, di mana di tengah bahwa para ulama, umaroknya itu bekerja sama sekarang dengan kezoliman yang ada dilakukan oleh Amerika. Sedangkan umat Islam yang saya lihat biasa-biasa saja, tidak ada jabatan, bahkan di komentar-komentar di sosial media itu terkesan memang tidak mendukung dengan apa yang dikatakan dengan BOP ini. Nah, apa yang harus dilakukan sebenarnya umat Islam? Seharusnya dalam kondisi empirik umat Islam atau realitas yang dihadapi umat hari ini, opsi tentang gagasan membangun kembali kedikdayaan umat melalui institusi khilafah itulah yang rasional. Karena itu tepat saat ini untuk terus menyuarakan itu. Dan harapan kita para intelektual, para ulama yang dipanggil itu harusnya menyampaikan itu. Ini bisa menjadi trigger untuk membangun kesadaran bersama. Bahwa tanpa kesadaran politik dunia Islam, untuk para penguasanya itu bersatu dalam satu kekuatan, tidak akan bisa kita menghentikan hegemoni, keculasan, dan agresi jahat yang dilakukan selama ini negara imperialis Amerika Serikat. Karena itu yang harus dibangun adalah kesadaran ideologis di tengah umat bahwa apa yang menimpa dunia Islam, terkhusus saudara kita di Palestina itu 3 penyebabnya. Yang pertama, karena runtuhnya khilafah. Yang kedua, karena ada sokongan Inggris ketika itu yang dilanjutkan oleh Amerika hingga kemudian terluka dan menderitalah saudara kita di Gaza dan secara umum Palestina, ya kan? Yang ketiga, pengkhianatan penguasa negeri muslim. Karena itu ini yang harus kita dorong kesadaran ini, bahwa Israel itu adalah bayang-bayang sikap para penguasa negeri muslim. Artinya kalau tidak ada pengkhianatan ini, Israel itu bisa lenyap. Kalau kesadaran umat itu tumbuh bahwa para penguasa ini hanyalah komprador, perpanjangan tangan dari imperialisme barat. Kenapa? Karena mereka tidak mau umat Islam itu hidup dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau diatur dengan syariat Islam. Kalau syariat Islam, maka Allah menginginkan pada kita umat Islam itu untuk bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan itu jelas sekali Ustaz, untuk bersatu umat Islam. Bersatulah kalian. Karena itu saya katakan ini harusnya menjadi trigger membangun kesadaran kolektif di dunia Islam, terkhusus kita di Indonesia, bahwa persatuan para penguasa negeri muslim harusnya itu menjadi awal untuk kemudian tema perjuangan kita yang panjangnya ini khilafah Islamnya itu bisa terwujud. Begitu. Itu yang harusnya dimunculkan, bukan malah bergabung. Menjadi alat untuk melegitimasi apa yang diambil langkah politik yang diambil oleh penguasa negeri muslim ini, seperti yang ada di negeri kita. Ya, insyaallah. Betul-betul ini merupakan fitnah jelas, Ustaz ya. Iya. Saya katakan di sosial media itu, Ustaz, kalau ini baru fitnahnya Dajjal ini, Ustaz. Iya. Baru fitnah Dajjal. Maksudnya ini belum fitnahnya baru fitnahnya baru fitnahnya, belum Dajjalnya. Belum Dajjalnya. Bagaimana kalau Dajjalnya yang datang, Ustaz? Jadi baru fitnahnya aja orang begitu mudah kemudian kehilangan orientasi perjuangan, ya kan? Inilah dari sinilah kemudian kita belajar bahwa memang
ya perjuangan itu selalu diuji dengan urusan dunia, ya kan? Itu kita harus kemudian menginsafi bahwa persoalan paling mendasar yang menimpa para intelektual, para ulama dan termasuk para umara ini adalah penyakit yang sudah pernah disampaikan oleh Nabi 14 abad yang lalu. Apa itu? Al-wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dunia, takut mati. Inilah yang menyebabkan kemudian langkah-langkah perjuangan ini selalu terhenti. Wah, kita takut nanti hegemoni Amerika, ya kan? Kita diserang sama Amerika dan seterusnya. Padahal fakta menunjukkan, ya, Hamas saja yang hanya entitas kelompok bisa merepotkan Israel. Apalagi kalau kita kemudian beristihad benar, yakni menyatukan kekuatan sumber daya manusia, militer, termasuk apalagi kondisi posisi umat Islam, negeri-negerinya sangat strategis. Kalau ini dipersatukan dalam satu institusi khilafah Islamiyah, akan memberikan daya getar pada kekuatan kafir agresor Amerika Serikat. Oke, Ustaz. Itu barangkali bedah buletin kita di edisi kali ini. Ini menarik, kalau kita lanjut luar biasa, bisa panjang. Dan insya Allah mudah-mudahan kita akan bedah lagi buletin dakwah kafah di edisi berikutnya dengan tema-tema menarik dan dengan narasumber-narasumber yang berbeda. Terima kasih dari saya Zulkifli dan Ustadz Hairudin. Mohon maaf, pamit dari ruang Kacanda. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.